bin Haji Utama dengan segenap keluarga besar beliau. Para pejabat pemerintah yang hadir, para asatidz, para muallimin, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, adik-adik, saudara-saudara hadirin, hadirat sekalian rahimakumullah. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Saya hamba Allah yang fakir, merasa beruntung pada malam hari ini, dan kita semua yang hadir merasa sangat beruntung, sangat berbahagia pada malam hari ini, oleh karena pada malam hari ini tepat malam tanggal 7/12 Rabiul Awal, terbenam matahari, kemudian datanglah atau tersembullah bulan. Malam hari ini tanggal 12 Rabiul Awal, yang di tanggal inilah saat hari Senin fajar menyingsing, tahunnya tahun gajah, dari seorang ibunda, dari seorang wanita mulia Aminah, dan seorang ialah calon ayah, karena pada saat Nabi kita lahir ayahnya telah meninggal dunia, yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib. Dilahirkanlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, kenapa tadi saya mengatakan beruntung? Kalau kebetulan kendaraan saya melewatin jalan ini, nengok ke arah kiri, kelihatanlah sebuah menara, yaitu menara masjid ini. Dengan masjidnya alhamdulillah, bukan saja melihat, malahan saya sekarang berada di sini, saya bersyukur, gembira, masjidnya luas, bersih, indah, bagus. Saya bersyukur dan kita semua bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari, saya ingin mengajak kita membaca Fatihah satu kali lagi. Kita tunjukkan kepada hamba Allah yang telah berjasa, almarhum Bapak Haji Raharto. Katakanlah yang telah beramal jariah, telah berwakaf di dalam pembangunan masjid ini. Semoga kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Kemudian umat masyarakat juga yang membantu terlibat, mudah-mudahan kita bersama pada mahala ini semua mendapat cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, Allahumma amin. Hadirin jamaah sekalian, tadi beberapa ayat telah saya baca dan kita telah dengarkan bersama. Ialah firman Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah berfirman yang artinya sesungguhnya Allah, Zat yang maha sempurna, pencipta alam semesta dengan segenap isinya, baik yang kita bisa saksikan maupun yang tidak nampak oleh kita. Allahu Akbar, Allah yang maha besar, Allah Rabbul Alamin, beserta para malaikatnya yang mulia bersolawat untuk Nabi. Nabi di sini tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ya ayyuhalladzina amanu,
Allah Rabbul Alamin memanggil seluruh hambanya yang beriman. Duhai orang yang beriman, bersalawatlah kamu dan doakanlah untuk kesejahteraan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, Allah yang Maha Mulia beserta para malaikatnya. Sebenarnya kita ini nggak bisa menyusul, yaitu salawat Allah yang Allah limpahkan kepada Rasulnya beserta para malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kita nggak bisa menyusul. Namun karena begitu besar manfaat, begitu besar faedah, begitu besar keuntungan bagi orang yang bersalawat, maka kita yang beriman diperintah oleh Allah, wahai orang yang beriman, bersalawatlah kamu dan doakanlah bagi kesejahteraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersalawat, dan salawat kita ini sampai dilaporkan oleh Malaikatur Rahman. Nabi kita bersabda, "Shallu alayya haitsu ma kuntum fa inna salatakum tablughuni." Berselawatlah kamu di mana saja kamu berada, sesungguhnya selawat kami itu sampai kepadamu. Katakanlah kita lagi sendirian di rumah, kemudian kita baca selawat sekali, 10 kali atau lebih, malaikat langsung terbang ke Madinatul Munawwarah melapor kepada Nabi kita Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, umatmu si fulan bin fulan, umat engkau si fulanah binti fulan membaca salawat." Dibalas salawat kita itu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun Allah membalas. Karena dalam hadis Nabi bersabda, "Shallu alayya man shalla alayya salatan sallallahu alaihi wasallam." Orang yang bersalawat kepadaku 1 kali, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Maknanya salawat Allah kepada kita hambanya, pangkat kita dinaikkan, derajat kita ditinggikan oleh Allah, dan kita yang bersalawat dirahmati oleh Allah, dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu ketimbang kita nyanyi lagu nggak ada pahala, kita lagi nyanyi dangdut, kita nyanyi lagu pop, ya, atau ibu-ibu lagi nidulin anaknya, ngayun anaknya di ayunan, lantas dia bersenandung dengan lagu-lagu yang model sekarang, kira-kira dapat pahala nggak? Nggak dapat pahala. Tapi kalau baca salawat mendapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu mulai sekarang kita rajinlah, kita tingkatkan lagi kerajinan kita, perbanyak salawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan jemaah sekalian, kemudian di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak kami utus engkau hai Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Diutusnya Nabi dengan hidayat dari Allah, dengan Al-Quranul Karim di dalamnya hidayat dari Allah, dan Nabi ditugaskan oleh Allah mendakwahkan agama Islam di tengah-tengah umatnya yang mereka itu sesat karena keliru menyembah patung, menyembah berhala, benda yang nggak bisa bergerak, nggak bisa ngomong, sekalipun matanya melotot nggak bisa melihat.
ada mulutnya nggak bisa ngomong, nggak bisa makan. Taruhlah ada patung, ada telinganya nggak bisa dengar, ada kaki nggak bisa berjalan. Tetapi aneh, sangat dungu, sangat bodoh. Manusia yang lebih mulia dari benda karena hawa nafsu dan bujukan iblis setan nyembah selain Allah. Itulah beratus-ratus tahun baik di tanah Arab maupun di luar tanah Arab. Di India bahkan nyembah sapi, ya, binatang yang orang Tegal Parang, orang Mampang sini dulu, Haji Azhari kalau nggak salah, beratus-ratus dia punya sapi. Di India sapi itu disembah. Malah benar apa enggak kencingnya buat nyuci muka. Alhamdulillah minta. Alangkah bodohnya, alangkah dungunya. Karena itulah alangkah beruntungnya umat manusia dengan diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Qauluhu ta'ala, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Dialah Allah Rabbul Alamin, Allah Jalla Jalaluh, yang telah mengutus Rasulnya Nabi Muhammad SAW bil huda, dengan petunjuk, wadinil haq, dan agama yang hak, itulah agama Islam. Kalau Islam agama yang hak, tentu di luar Islam agamanya salah, agamanya batil, agama yang keliru. Ini menurut pendapat ialah akidah kita, keterangan dari Allah, karena Allah satu, agamanya juga satu. Nggak mungkin Allah satu, agamanya banyak dan berbeda satu dengan yang lain. Allah berfirman, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah, agama yang di sisi Allah adalah agama Islam. Ini harus kita pegang kuat-kuat. Kita pegang dengan teguh oleh diri kita, istri kita, dan anak kita. Awas, awas, banyak yang keliru, banyak yang salah. Ada keluarga, bapaknya, ibunya, apalagi Pak Haji, dituntut anaknya dimasukin sekolah sending, sekolah non-Islam. Sangat keliru, sangat salah. Nanti orang tua yang demikian bakal menyesal sehabis-habis penyesalan di hari kiamat. Apalagi kalau anaknya murtad keluar dari Islam, anaknya akan menuntut ayah ibunya yang keliru, yaitu sehingga anaknya murtad. Ini jangan sampai terjadi, akan berbahaya, akan sengsara selamanya di dalam neraka manakala ada orang yang bergeser. Ya, kita udah tahu inna dina indallahi Islam, sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah agama Islam. Ada yang murtad karena sesuatu, apakah uang, apakah pendidikan sekolah, ataukah beras dan sebagainya. Nauzubillah, ini jangan sampai terjadi. Jadi jamaah sekalian, Allah Rabbul Alamin telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dari Allah dan agama yang hak, liyudhhirahu 'ala dini kullih, untuk mengatasi semua agama yang ada di dunia. Wa kafa billahi syahidan. Cukuplah Allah sebagai saksi. Hadirin jamaah sekalian, kita beruntung, cahaya iman telah masuk ke dalam hati kita. Hargai ini karunia Allah. Kemudian kita bersyukur kita beragama Islam, satu-satunya agama Allah yang Allah ridhoi, yang Allah terima. Ingat ketika Hajjatul Wada,
Nabi kita menunaikan Hajjatul Wada dengan umatnya dalam jumlah besar. Di dalam kitab disebutkan jumlahnya sekitar katakanlah 120.000 saat itu lebih kurang. Nabi lagi wukufnya pada Arafah. Turun Jibril bawa wahyu dari Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Mari saya ingin mengajak kita bersama baca ayat ini karena sangat penting supaya terukir di hati kita dan terus kita ingat sampai akhir hayat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Alhamdulillah, firman Allah yang begini penting telah kita baca. Allah berfirman yang artinya pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, aku sempurnakan, aku cukupkan atasmu nikmatku. Wa raditu lakumul islam madina, aku ridha bagimu Islam agama yang kamu anut, yang kamu peluk. Dan alhamdulillah kita sangat beruntung menjadi umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun kita alangkah jauhnya dari kota Mekah, jauh dari kota Madinah, tempat pertama kali wahyu turun dan tempat Nabi dimakamkan, pun telah 15 abad dari masa Nabi kita. Hijrahnya saja sudah 1433 tahun sampai dengan sekarang. Namun kita menganut agama Islam. Beruntung. Nabi bersabda, "Tuba liman ra'ani wa amanani." Beruntung orang yang lihat aku dan dia beriman. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, istrinya wanita pertama masuk Islam Khadijah, Umar Ibn Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan seluruh sahabatnya sampai yang terakhir. Beruntung betul melihat Nabi beriman. Bagaimana kita umatnya? Nabi katakan, summa tuba liman lam yarani wa amanabi. Beruntung orang yang tidak lihat aku tapi beriman kepadaku. Alhamdulillah. Jamaah sekalian, Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus menjadi rahmat bagi seluruh alam, bukan saja manusia, termasuk makhluk-makhluk Allah lainnya, binatang mendapat percikan rahmat berkat diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya ada sabda Nabi, "Idza qataltum fahsinu qitlah wa idza dhabhtum fahsinu dhibhah wa yuhidda ahadukum syafratah wa yurih dhabihatah." Apabila kamu sembelih, memotong binatang, baguskanlah sembelihanmu itu, tajamkan pisaumu yang akan dipakai untuk motong leher binatang yang kau akan sembelih. Asah dulu itu pisau kita supaya tajam.
Kalau kita potong ayam sama pisau tumpul, nggak boleh, dilarang. Itu binatang kesakitan, keok. Belum juga ada yang tergores, sakit. Begitu juga kambing yang kita potong pada hari raya Idul Adha, ya, pisaunya, goloknya asa dulu supaya nggak terlalu sakit. Menyakiti binatang haram hukumnya. Binatang dapat faedah, dapat kesenangan dengan berkat diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita nggak boleh kerja sama makhluk, apalagi manusia. Bersabda Nabi, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang yang banyak kasihan, orang yang hatinya belas kasihan kepada makhluk Allah, maka makhluk yang di langit akan mengasihani. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihanilah olehmu makhluk yang ada di bumi, niscaya akan menyayangimu makhluk yang ada di langit. Ya, jadi ingat, yang demen piara burung berkicau kasih makan, ya. Yang mau motong ternak, ya, apa ayam kasih makan beras, kasih minumnya, kambing begitu juga. Jangan kelaparan, nggak boleh. Ada wanita, nenek-nenek Bani Israel, disabdakan oleh Nabi, dakhalatim ra'atun nara fi hirratin habasatha la hiya at'amatha wa la hiya tarakatha ta'kulu min hasyaisil at'aw kama qala Rasul. Nanti bakal masuk ke neraka wanita yang kejem. Dia bui seekor kucing, nggak dilepas, nggak dikasih makan. Coba kalau dilepas, itu kucing bisa nyari makan sendiri. Kecoa atau cicak ditubruk, dia makan hidup. Ini enggak, dibui sampai mati. Itu kucing dakwa, itu nenek. Putusan Allah, masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Hadirin dan jamaah sekalian, alhamdulillah wa syukurillah. Nabi kita Allah utus ke dunia. Mari sebuah hadis dari Nabi kita perhatikan. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Hanya saja aku dibangkit untuk menyempurnakan akhlak, menyempurnakan budi pekerti, sehingga akhlak Nabi dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad, sungguh di atas mempunyai budi pekerti yang agung, yang mulia. Itulah Nabi kita Muhammad SAW, yang ketika beberapa orang sahabat mengajukan pertanyaan kepada istri Nabi, su'ilat Aisyatu an khuluqin Nabi, faqalat kana khuluqul Quran. Ditanya Siti Aisyah, bagaimana sih akhlak Nabi? Siti Aisyah menjawab, karena khuluquhul Quran, adalah akhlak Nabi Al-Quranul Karim. Diterangkan, dan ini sering dipidatokan oleh Ayahanda Al-Walid Bapak Qabla Syafi'i. Bapak-bapak masih bisa mendengar rekamannya lewat radio Asy-Syafi'iyah atau radio Alaikassalam, yaitu tidak ada perintah Allah di dalam Al-Quran, Nabilah yang paling dulu mengerjakannya. Seluruh larangan Allah dalam Al-Quran, Nabilah yang jauhkan sejauh-jauhnya. Karena itulah dinamakan akhlaknya Nabi Al-Quranul Karim. Perintah Allah Nabi kerjakan, larangan Allah yang ada di Quran semua dijauhkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Atau sebagaimana
Al-Quranul Karim, kandungannya hanya Allah saja yang mengetahui batasnya. Isi Al-Quranul Karim. Begitu juga kemuliaan, kebesaran akhlak Nabi nggak bisa diukur, hanya Allah saja yang mengetahui. Karena itulah dinamakan akhlak Nabi Al-Quranul Karim. Nah, jamaah sekalian, tadi ada saya dengar disampaikan oleh yang mewakili Bapak Camat, yaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita tentunya sangat kepingin, sangat mendambakan agar Indonesia, negara di mana kita tinggal ini, menjadi baldatun thayyibah, negeri yang baik, negeri yang sejahtera, negeri yang makmur, wa rabbun ghafur. Allahnya memberi ampunan kepada kita rakyatnya. Kira-kira kepengen apa enggak? Sangat kepengen. Karena itu, untuk menuju ke sana, mari kita betul-betul melaksanakan apa yang udah diperjuangkan, dibawa, diamanahkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mari kita hargai, mari kita laksanakan. Coba bagaimana Nabi kita balaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillah haqqa jihadih hatta atahu yaqin. Balaghar risalah, Nabi menyampaikan risalah dari Allah. Wa addal amanah, Nabi tunaikan amanat. Kemudian wa nasahal ummah, Nabi selalu menasehati umatnya agar semua umatnya selamat dari dunia sampai di akhirat. Ini tekad, ini apa yang dilakukan oleh Nabi kita. Semua amanat Allah nggak ada yang disembunyikan sedikit pun, semua telah disampaikan. Dan Nabi selalu memberi nasihat kepada kita umatnya. Wajahada fillah haqqa jihadih hatta atahu yaqin. Nabi berjihad, Nabi berjuang bersungguh-sungguh luar biasa, nggak ada tara bandingannya. Hatta atahu yaqin, sampai Nabi datang kematian menjemputnya kembali ila rafiqil a'la. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mari itu kita betul-betul resapkan umat kita sebagai umatnya. Jangan kita nggak menghargai karunia Allah, iman Islam yang udah diperjuangkan oleh Nabi kita. Karena itu mari kita taati Nabi sebagaimanapun kita taat kepada Allah. Wa may yuti'ir rasulah faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, sungguh dia telah taat kepada Allah. Nah, mari kita periksa diri kita masing-masing. Nabi melarang umatnya minum minuman keras. Oh, banyak. Sebagian umatnya nggak dengar kata. Sebagian umatnya, pemuda-pemudi, bahkan ada orang yang udah tua masih minum minuman keras. Nauzubillah. Ini artinya dia melawan, dia maksiat kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW dengan dia abaikan apa yang udah dilarang oleh Allah dikerjakan. Apa yang terjadi? Yang terjadi musibah luar biasa. Ya, kurang lebih 10 hari yang lalu
malamnya kalau nggak salah malam minggu, pengemudi Xenia namanya Aprianti Susanti mabok dengan 3 orang kawannya, ya, minum katakanlah bir atau whisky di kafe di Kemang. Mulainya di pesta di kota Borobudur, perkawinan atau ulang tahun temannya. Dari sana mungkin kira-kira jam 10-an ke kafe di Kemang, minum, mabok. Oh, rupanya bulan puas. Atau di situnya mungkin jam 2 tutup. Pagi lagi ke jalan Borobudur, Hayamuruk di kota. Di tempat yang namanya stadium, di situ narkoba, pesta narkoba. Setelah itu mungkin mereka kontrak atau sewa ruangan untuk menikmati narkoba itu. Akhirnya pagi jam 10-an barangkali mau menuju kafe lagi karena mobil temannya kali ditaruh di situ, maka di dekat Tugu Tani menabrak orang 9 mati. Inilah akibatnya nggak sayang diri, ngikutin bujukan hawa nafsu, bujukan setan dan iblis, mabuk-mabukan, akhirnya terjadilah malapetaka yang dahsyat. Dia sekarang ditahan, terancam hukuman berat, ibunya shock, nangis di televisi, minta maaf. Yang keluarganya meninggal, ada yang 4 orang tanah tinggi, orang dari Jawa dan sebagainya, ada yang meninggal. Tentu sangat sedih musibah ini. Nah, karena itu saya berwasiat, saya berpesan kepada semua yang hadir di sini. Pertama, mari kita jaga rumah tangga kita. Mari betul-betul kita sungguh-sungguh sebagai bapak, sebagai ibu, diamanati oleh Allah anak. Yang satu, yang dua, yang laki, yang perempuan. Jaga anak-anak kita supaya jangan berulang musibah yang begitu dahsyat. Supaya lagi jangan berulang musibah yang begitu dahsyat di daerah kita atau di tempat manapun. Sebab yang mabok itu kan bukan cuma satu kendaraan itu. Setiap malam minggu yang mabok barangkali ratusan, mungkin ribuan. Yang manakala mereka pulang dari tempat mabok, ya, maka tentunya siapapun bisa terancam. Karena itu, kalau kita ingin selamat, rumah tangga kita selamat, mari bapak-bapak, adik-adik, jauhkan sejauh-jauhnya minuman keras. Nabi bersabda, mudminu khamrin ka'abidi wasan. Orang siapapun dari umat Nabi Muhammad, orang yang kerjaannya mudminu khamrin, terus-menerus minum minuman keras, mabuk-mabukan, dosanya dia sama orang nyembah patung. Orang nyembah patung dulu atau untuk sekarang, dosanya besar. Namanya orang musyrikin, orang yang menyekutukan Allah, nyembah patung, nyembah berhala, nyembah benda, apapun bentuknya, dosanya besar, abadi selamanya di neraka. Maka orang yang tukang mabuk dosanya sebesar itu. Nauzubillah min dzalik. Jadi ini urusan bukan main-main. Belum lama di televisi saya dengar negara kita jadi sasaran empuk produsen atau pabrik-pabrik yang dari luar negeri. Apalagi memang negeri kita juga ada yang udah mampu bikin. Pertama karena rakyatnya banyak, 230 juta lebih orang di Indonesia. Harganya bagus, mahal di sini. Karena itulah orang-orang pada minat, orang-orang dari mana-mana ingin
jual benda haram tersebut. Nah, ibadah Allah, wahai umat Islam, sadarlah, jangan sampai terus-menerus nggak ada perubahan. Mari kita ciptakan, kita bentuk, kita awasi kampung kita. Jangan sampai di RT kita, setelah rumah kita rapi, anak-anak kita nggak keluyuran pergaulan bebas, nggak minum-minuman yang memabukkan dan ganja dan sebagainya, narkoba, maka RT biar aman. Jangan ada orang yang mabuk seenaknya. RW begitu juga, kelurahan begitu juga. Kalau benar-benar ini kita terapkan, masjid syiar ramai dengan orang yang ahli ibadah, ada madrasah anak-anak kita ngaji, nuntut ilmu, baca Quran, niscaya dekatlah tercapai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadirin yang sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam firman Allah, sesungguhnya menuju negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, resepnya udah ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya Bismillahirrahmanirrahim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Al-ayat. Artinya, andaikan penduduk negeri, ya, di dunia ini banyak negeri-negeri, salah satunya katakanlah di Indonesia, andaikan penduduk suatu negeri amanu wattaqau, mereka betul-betul beriman, wattaqau, dan mereka bertakwa. Penduduk suatu negeri betul-betul beriman, dia rawat iman itu dengan baik, dia pelihara kurnia Allah iman dengan baik, nggak dirusak dengan maksiat, nggak diganggu itu iman dengan pekerjaan dosa, munkarat, al-azam, tidak diganggu itu iman, tapi dirawat dengan baik. Ya, wattaqau, dan penduduk negeri itu bertakwa. Artinya takwa, perintah Allah dikerjakan, perintah sholat, rakyatnya sholat, perintah zakat, bagi yang kaya raya udah cukup nisab haulnya berzakat, datang Ramadan berpuasa, mampu naik haji, yang punya ayah ibu birrul walidain, ada waktu ngaji, berakhlakul karimah, adil, semua akhlak Islam dikerjakan, maka adalah itu bertakwa. Larangan Allah dijauhkan, dilarang berzina, umat rakyat tidak berzina, tidak bergaul bebas, dilarang minuman keras, rakyatnya mengindahkan, nggak berani beli, pegang botol aja nggak berani. Kemudian dilarang zalim, dilarang mencuri, dia indahkan, dia jujur. La fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau orang negeri itu beriman, bertakwa, seperti yang saya katakan tadi, di antaranya la fatahna alaihim, kami akan bukakan atas mereka pintu keberkahan dari langit dan bumi. Barakatin minas sama' wal ardh. Keberkahan dari langit maksudnya apa? Di langit ada hujan, ada awan yang mengandung titik-titik air hujan. Itulah kurnia Allah yang luar biasa. Allah turunkan hujan, menghujani, menimpa daratan yang subur, yang tadinya tandus, tanahnya menjadi subur kembali, tumbuhlah aneka macam tanaman. Padinya tumbuh, gandumnya tumbuh, buah-buahan tumbuh. Itulah maknanya pintu keberkahan dari langit dan bumi Allah kasih. Namun sayang,
walakin kadzabu, tetapinya sayang umat itu mendustakan, maka kami turunkan siksaan karena perbuatan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah sekalian, di satu tempat manakala perzinahan, perselingkuhan umum mereka, gak bakal makmur, pasti gak bakal makmur, akan bangkrutlah negeri itu. Kemudian manakala orang-orang gak bersyukur kepada nikmat Allah, gak bakal negeri itu makmur dan aman. Sebab Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Hadirin dan jamaah sekalian, kita nggak bisa balas jasa Nabi kita. Sekali lagi, kita ini semua umatnya nggak bisa balas jasa yang begitu besar dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita beriman, kita beragama Islam itu berkat perjuangan Nabi 14-15 abad yang lalu. Demikian besarnya. Nah, karena itu marilah jamaah sekalian, kita menjadi umat yang dengar kata, yang taat patuh sama Nabi kita. Apa perintahnya kita taati, larangannya jangan kita langgar. Nanti yang demikian bakal masuk surga. Nabi kita bersabda dalam hadisnya, kullu ummati yadkhuluna jannah, semua umat saya mereka masuk surga, illa man aba, kecuali yang menolak. Sahabat keheranan, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa yang menolak, enggak mau masuk surga? Kata Nabi, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, dengar kata dia patuh, dialah yang akan masuk surga. Wa man asani faqad aba, yang maksiat kepadaku, sungguh dia telah menolak masuk surga. Nauzubillah min dzalik. Terakhir jamaah sekalian, perintah Nabi kita agar kita ngaji. Perintah Nabi kita agar kita menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimin. Menuntut ilmu itu fardu, kewajiban di atas orang laki-laki yang beragama Islam dan di atas perempuan yang beragama Islam. Enggak boleh kita enggak ngaji. Kata Nabi, la yanbaghi lil alim ay yasquta ala jahli. Enggak boleh orang yang ada ilmu diam aja, enggak mau ngajar, enggak boleh. Wala yanbaghi lil jahil ay yasquta ala jahli. Enggak boleh orang bodoh diam aja, enggak mau belajar. Kalau agama Islam kita pengen maju, orang berilmu mengajar. Ustadz mengajar, mu'alim mengajar, kiai mengajar. Kemudian yang merasa masih awam, yang merasa masih terbatas ilmunya, belajarlah nuntut ilmu. Nuntut ilmu 1 jam, pahalanya lebih afdal dari sembahyang sunat 1000 rakaat. Menuntut ilmu 1 jam lebih afdal daripada menengok jenazah 1000 jenazah dan nganterin sampai ke kuburnya. Begitu hebatnya, begitu besarnya pahala menuntut ilmu. Karena ibadah kita enggak Allah terima kalau enggak nuntut ilmunya. Nabi bersabda, ta'allamul ilma fa innal ilma ruhul amal. Pelajari olehmu akan ilmu, karena ilmu itu jiwanya amal. Nah, jamaah sekalian, sekedar inilah yang mampu dapat saya sampaikan. Mari kita baca Fatihah. Ya Allah, berikanlah kami umat hamba-Mu taufik wa hidayah, sehingga luruslah perjalanan kita menuju ridha.